Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sedulur Pade. Untuk sedulur-sedulur yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah berkenan subscribe, like, dan juga share video-video yang ada di channel Sedulur Pade. Dan di video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menangani tamu yang akan check out di suatu hotel. Seperti apa videonya? Monggo kita belajar bersama-sama. Nah, di video kali ini kita akan membahas seperti apa dan bagaimana caranya kita menangani tamu-tamu yang akan check out di suatu hotel. Tentunya yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah definisi check out. Check out itu artinya adalah bahwasanya tamu akan meninggalkan hotel kita setelah tamu tersebut menginap di hotel kita. Adapun untuk jam check outnya ini bervariasi dari satu hotel ke hotel yang lain. Tapi rata-rata jam check out di suatu hotel itu adalah jam 12 siang. Ada juga beberapa hotel yang memberlakukan kebijakan check out time atau waktu check out itu adalah jam 1 siang. Setelah kita mengetahui apa itu check out, terus kemudian jam berapakah biasanya jam check out itu diterapkan, yang harus kita lakukan sebelum kita menangani tamu check out itu adalah yang disebut dengan courtesy call. Apakah itu courtesy call? Di beberapa hotel, courtesy call dilakukan antara jam 10 sampai dengan jam 11 pagi. Semuanya tentunya adalah bergantung dari kebijakan hotel masing-masing untuk melakukan courtesy call kepada tamu-tamu yang akan melakukan check out. Adapun manfaat daripada courtesy call ini, yang pertama adalah untuk memberitahukan kepada para tamu mengenai jam check out. Karena tidak semua tamu memahami mengenai jam check out hotel. Sehingga dengan adanya courtesy call ini cukup membantu para tamu jam berapakah mereka harus melakukan check out. Kemudian fungsi yang kedua untuk courtesy call adalah untuk memastikan bahwa tamu kita akan check out, ataukah extend, ataukah mereka akan melakukan late check out. Setelah kita melakukan courtesy call, terus kemudian pada saat tamu menghampiri kita ke meja resepsionis, dan ketika tamu mengatakan bahwasanya tamu ingin check out, maka secara efektifnya yang kita tanyakan adalah nomor kamarnya, dan kemudian adalah sembari kita menginput nomor kamar di sistem, yang kita lakukan adalah menanyakan ke tamu kita tersebut, jangan sampai ada barang-barang berharga yang tertinggal di kamar. Kita pastikan, kita tanyakan apakah ada barang-barang berharga yang tertinggal. Nah, setelah kita memastikan pertanyaan tersebut, yang harus kita lakukan adalah meminta izin sebentar kepada tamu untuk kita menghubungi bagian kamar. Apakah fungsi daripada kita memberikan konfirmasi ke bagian kamar? Konfirmasi ke bagian housekeeping atau bagian kamar memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama adalah untuk memastikan tidak ada barang-barang tamu yang tertinggal di kamarnya. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk memastikan tidak ada kerusakan di properti hotel, seperti misalnya gelas pecah, goresan dinding, ataupun noda pada linen. Kemudian manfaat yang ketiga adalah untuk memastikan tidak ada barang hotel yang terbawa oleh tamu. Setelah kita melakukan konfirmasi ke bagian kamar untuk memastikan bahwasanya memang tidak ada barang-barang tamu yang tertinggal di kamar dan juga bahwasanya tidak ada kerusakan-kerusakan properti di dalam kamar tamu dan juga bahwasanya tidak ada barang-barang hotel yang terbawa oleh tamu, maka yang berikutnya kita lakukan adalah memeriksa di sistem kita mengenai pembayaran tamu. Apakah masih ada sisa pembayaran ataukah tidak ada. Jika semuanya dinyatakan sudah beres, sudah clear, sudah settle, pembayaran tamu semuanya sudah beres, maka kita tawarkan kepada tamu apakah tamu memerlukan untuk kita cetakkan tagihannya. Hal ini perlu kita tanyakan adalah biar lebih efektif. Dalam hal misalnya tamu tidak memerlukan tagihan, maka kita sudah melakukan penghematan, yaitu dengan adanya paperless. Kita tidak perlu
print out atau mencetak tagihan tersebut. Namun apabila tamu menginginkan untuk kita cetakkan bilnya, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah mencetak bill dan memberikan kepada tamu. Kenapa tamu membutuhkan tagihannya atau bilnya? Karena bisa jadi memang nanti tagihannya ini akan direimburskan atau akan ditagihkan ke perusahaan si tamu tersebut. Good afternoon, sir. Is there anything I can help you? Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Good afternoon. I'd like to check out, please. Selamat siang. Saya mau check out. May I know your room number, sir? Boleh saya tahu nomor kamar Bapak? My room number is 306. Nomor kamar saya 306. Wait for a moment, please. Room 306 under name Mr. Ali. Please make sure there's no valuable thing is left behind in your room. Mohon tunggu sebentar. Kamar 306 atas nama Pak Ali. Mohon dipastikan tidak ada barang berharga tertinggal di kamar Anda. I don't think I leave valuable thing in my room. Saya rasa saya tidak meninggalkan barang berharga di kamar saya. I'll call the housekeeping to check the room. Saya akan telepon bagian kamar untuk memeriksa kamar Anda. Sure, no problem. Baik, silakan. Mr. Ali, all the payment have been settled. There's no remaining balance. Do you want me to print the bill? Pak Ali, seluruh pembayaran telah diselesaikan. Tidak ada sisa pembayaran. Apakah Bapak ingin saya cetakkan tagihannya? Yes, please. I need the bill. Ya, silakan. Saya perlu tagihannya. Mr. Ali, the housekeeping informed that there is nothing left behind in your room. The room is clear, and this is your bill. Could you please double check? Pak Ali, bagian kamar memberitahukan tidak ada yang tertinggal di kamar Anda. Kamarnya sudah bersih, dan ini tagihan Bapak. Mohon Bapak periksa kembali. Thank you for staying at ABC Hotel. It's a pleasure to welcome you again soon. Terima kasih telah menginap di Hotel ABC. Kami senang untuk menyambut kedatangan Anda kembali. Semoga video ini bermanfaat untuk sedulur-sedulur semuanya. Terima kasih sudah menonton video-video di channel Sedulur Pak D. Jangan lupa tonton terus video-videonya. Dan jangan lupa tetap tebar kebermanfaatan dan selalu berbuat baik. Karena manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.